Cabe apa yang jago acting? Cabe Guritno. Cabe Guritno. Mana ikan belum sampai? Sabar dong, yang penting nyampe. Nyampe sih, tapi mati. Ikan mati dalam perjalanan, gak bisa refund. Segera bayar ya, Pak. Dulu habis bayar, seller langsung hilang. Nanti aja deh. Oh, sekarang! Jika Bapak tak segera bayar, saya laporkan sebagai pelaku bid and run. Pak, jangan, Pak. Mau transaksi tapi sudah dini hari? Rekpen di Mastercoin Bot lebih aman dan terpercaya. Transaksi kapanpun gak perlu panik. Berapapun nominal transaksinya, biaya flat 15.000 dengan berbagai metode pembayaran dan bisa refund. Mastercoin Bot, pakai Rekpen aman dan praktis, belanja koi jadi logis. Download sekarang. Oke, sekarang kita masih berada di Ice BSD. Ini adalah day 2 ya. Kita berada di Nusatik 2026. Dan kita lihat di day 2 ini kira-kira apa saja sih yang bertambah? Kira-kira ada yang baru nggak gitu? Soalnya pengunjungnya tambah ramai sekarang. Nah, ini ada ikan koi juga. Oh, itu ada Om Saka. Om Sak Koi Jogja, teman-teman. Sehat, Om? Alhamdulillah. Nih, beliau tellernya Master Koi, teman-teman ya. Monggo, Om. Ini kayaknya Om Saka juga ini kayaknya. Wih. Ini ada Kohaku, ada Sanke, Platinum ya. Platinum apa Kamatsuba sih? Coba ya. Wih, Kohakunya bagus. Munuk banget, guys. Nah, ini bisa datang di stand koinya Saka Koi Jogja. Seperti itu. Ini juga ada dari Jogja juga ini. Adifa Koi Jogja. Nah, itu ikan-ikannya Kohaku ya. Wih, tambah banyak nih sekarang ikannya nih. Wih, muluk-muluk ya, mantap-mantap. Halo. Nah, ini dari Adifa Koi Jogja, teman-teman. Bawa berapa ikan, Om? Bawa berapa, Om? 10 ekor untuk fish market. Fish market ya. Oh, ini bukan ikut koi show. Bukan, kalau yang ikut show di tempatnya Bang Koncol. Ada berapa ekor yang koi show? Buat show keluarkan 15-an ekor tadi. Ya campur kecil sama jumbo. Kayaknya sudah di juri, ada yang naik nggak, Om? Belum tahu. Cuma nunggu sini saya. Oke, siap. Makasih ya, Om ya. Oke. Kita lanjut di sini juga ada Minakarya. Nah, Minakarya ini punya Pak Santoso. Ya, Ketum APKI. Nah, ini Minakarya punya Ketum APKI, teman-teman ya, Pak Santoso. Kita lanjut ke sana ya. Nah, ini apa ini? Aksesoris ini ya. Oh, ini bunga-bunga palsu itu ya, Rep ya. Ya. Bunga sintetis. Apa? Bunga sintetis. Sintetis. Apa lagi ya? Nah, ini di sini ada lohan, di sana ada juga ya, Rep ya. Jadi sekarang ya, ini adalah hari kedua, rame banget guys, tambah rame. Jadi teman-teman rugi kalau nggak kesini, ya. Ini ada apa? Ikan koi juga. Ini ada bintang akuarium. Wah, lobster ya, lobster ini. Wih, warnanya keren ya. Keren. Ini dari Papua ini. Distribusi dari Papua. Ya. Mantep ya. Spesialis ikan endemik Papua. Weh, luar biasa. Keren ya. Jadi ini dari Papua semua nih. Coba kita tanya ke mbaknya, beneran nggak dari Papua, guys? Mbak, ini beneran dari Papua semua nih? Benar, dari Papua. Mbaknya asli Papua? Ya, saya dari Merauke, Papua Selatan. Luar biasa ya, jauh-jauh dari Papua ke teman ya. Ini saya lihat tadi ada lobsternya unik sih, warnanya beda-beda ya. Iya, warna beda-beda karena lokalitinya beda-beda. Jadi ini asli Papua semua teman-teman ya. Semua ikan asli Papua. Asli Papua semua. Ini
dijual juga? Dijual Jual per ekor. per ekor. Harganya berapa misalnya? Uter 100, UKC 150, Lobster yang bagus. lobster yang ungu 150.000. Murah kan? Setahu saya lobster itu ya dimasak dimakan teman-teman ya. Ternyata bisa taruh di akuarium juga. Ya, bisa taruh di akuarium, dicampur ikan pun aman. Buat teman-teman pecinta lobster bisa langsung datang di Bintang Aquarium ya, spesialis endemik Papua Fish ya. Bersama bis kita ada di ada di Tangerang juga. Oh ya 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 ya. Mantap ya. Silakan bisa langsung datang ke sini atau punya akun media sosialnya? Akun media sosialnya ada Bintang Aquarium di TikTok. Di TikTok ya? Iya. Oke. Terima kasih Mbak ya. Ayo kita keliling lagi teman-teman ya. Oke, sekarang kita berada di Hot Pan ya. Ini lagi ada talk show teman-teman. Talk show bersama Bapak Abdul Hamid, Ketua Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia atau AACI. Nah, ini yang suka cabai-cabean atau pengen tahu ilmu tentang percabean gitu ya, bisa langsung datang ke sini. Mumpung lagi ada talk show, bisa tanya jawab juga di sini. Dinas Pertanian Provinsi Papua, guys. Wih, keren cuy. Dari Papua datang ke Jakarta. Wah, kira-kira ada apa aja nih di sini ya? Wih, ini kayaknya tanaman-tanaman asli Papua, teman-teman. Coba kita masuk ya. Ini apa ini? Anggrek. Oh, ini anggrek, ini kesukaan ibu saya nih. Anggrek kayak gini nih. Anggrek nenas. Ada namanya semua ini. Anggrek kelinci, teman-teman. Wah, ini tumbuhan asli Papua semua kayaknya ini ya. Luar biasa. Bu, ini asli Papua semua? Iya, dibawa dari Papua semua. Oke, ini tumbuhannya apa aja selain anggrek? Bagaimana Bapak? Ada apa aja selain anggrek? Ada anggrek, ada sarang semut. Sarang semut. Iya. Iya. Ini tanamannya, produknya yang ada itu teman lagi pegang ya. Iya, ada dalam bentuk tablet, tinggal diminum. Berarti ini dari Papua langsung teman-teman. Iya. Luar biasa sekali. Itu apa itu Bu? Yang di bawah Ini ubi, kalau dari sana kita sebut pakai bahasa itu siapu, tapi hampir sama dengan gembili. Iya, warna ungu, isinya dalam warna ungu. Ini ada produk apa Daun aja? gatal, daun Daun gatal? gatal, iya. Nanti kalau ditaruh di kulit, terasa gatal. Yang mana yang ini? Ya. Kalau mau dicoba rasa gatalnya nanti Oh, hilang. jangan. Tidak, sebentar saja nanti hilang. Hilang. Tidak. Gak usah deh. Ini khusus untuk kalau yang pegal-pegal gitu, ditepuk saja begini. Sebentar lagi rasa gatalnya. Setelah itu nanti hilang sendiri. Jangan digaruk. Kalau gatal jangan digaruk. Nanti hilang sendiri. Pegal-pegalnya mulai hilang nanti. Ini bisa menghilangkan pegal-pegal teman-teman. Daripada beli obat ya ke dokter, mending pakai kayak gini alami nih. Terangnya minyak tapi sudah habis terjual. Iya. Kapsul buah merah ini apa? Iya. Apa ini buat apa fungsinya Bu? Ini obat untuk kanker juga bisa. Iya. Ini produk turunan dari buah merah. Ada yang dalam bentuk minyaknya. Kemudian ini ada lotion, ada lip glow juga sudah ada. Luar biasa ya. Buat teman-teman ya yang mungkin punya penyakit kanker atau yang pegel-pegel tadi bisa pakai itu. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang mau datang ke sini. Makasih ya Bu ya. Oke, makasih. Bisa datang ke sini. Apa namanya? Dinas Pertanian Provinsi Papua. Silakan datang ke sini ya. Luar biasa sekali. Kita lanjut lagi keliling teman-teman. Nah, kali ini kita salah satu stand booth ya. Di sini ada keterangan Lomba Buah Unggul Nasional 2026. LBUN 2026 atau Lomba Buah Unggul Nasional ya. Kita coba lihat yang juara satu. Ini juara satu kategori alpukat. Gak tahu ya yang dilihat dari apanya ya. Besarnya mungkin ya. Ini ada keterangannya sih. 760 mungkin beratnya ya. Jadi ini juara dua untuk kategori alpukat juga. Ini trofinya seperti ini. Ini kayaknya melon ya. Kategori melon, betul. Melonnya aneh. Melonnya aneh teman-teman. Biasanya melon itu kayak gini. Ini aneh banget. Warna kuning ya. Terus cuman kayak ada garis-garis gitu.
Wih keren deh. Ini juara 1, juara 2. Ini juara 3, juara 3 ya. Ini melon juga kan? Iya, ini juga melon teman-teman. Wah, ini kita baru tahu loh guys. Ya ada lomba buah unggul seperti ini. Ini pisang ya. Ini untuk kategori pisang. Juara 2 dan juara 3. Oh itu ada nama miliknya juga ya. Juara 2 itu Pak siapa? Pak Evi Hipni Baroya, Pak biasa ya. Jadi ini kita baru tahu, saya baru tahu, kameramen saya ya juga baru tahu juga ya bahwa ada yang namanya lomba buah unggul nasional. Tahun kemarin kayaknya nggak ada ya kayak gini ya. Ini kayaknya terobosan baru sih. Oke, kita lanjut ke tempat lain dulu ya. Oke, sekarang kita sudah berpindah tempat dari yang buah unggul nasional lomba buah unggul nasional 2026. Kita sekarang di Indonesia Chili Show. Ternyata ada kontesnya juga. Percaya nggak percaya, ternyata cabai juga ada kontesnya. Nggak tahu yang dilihat dari apanya ya. Ini macam-macam cabenya guys. Nah ini kayak gini nih udah familiar ya. Di rumah juga ada, di Bondowoso juga sama sih di tempat kita. Wih, cabai apa yang pinter acting? Cabai apa yang jago acting? Cabai Guritno. Cabai Guritno. Jadi, ini ya. Nama-namanya keren loh. Cabai Igo Tavi, cabai Imperial Ijo ya. Carolina Reaper. Oh, cabai paling pedas. Oh, penilaiannya jazz. Mas, ini sih mau tanya-tanya Mas. Ya boleh. Ya. Ini beneran nih lomba Chili Show nih. Ini Chili Show itu bukan lomba, tapi lebih Gimana? mengenalkan cabai yang ada di Indonesia. Kan yang selama ini masyarakat taunya cabai itu hanya 3 jenis kan, cabai keriting, cabai besar, sama cabai rawit. Nah, ternyata setelah kita ngobrol dengan asosiasi cabai, ternyata di Indonesia itu ada 200-an lebih varietas cabai di Indonesia. Wow, saya baru tahu. Lu baru tahu juga, Rip ya. 200 cabai kan? Bayangkan, dari mulai cabai yang biasa aja sampai cabai terpedas ada di Indonesia. Katanya cabai terpedas itu ini apa? Ini apa ya? Ah, itu kan yang di dunia. Di Indonesia ada yang satu varietas lokal. Ini Tabia Sala. Tabia Sala. Ini terpedas. Ini hasil peneliti dari IPB, Prof Syukur. Iya. Cabenya gede banget ya Mas ya? Cabai gede banget ya, lumayan. Ya. Yeps. Ini mayoritas ada di daerah mana Mas? Ini baru penelitian, adanya di Bogor. Only Bogor dulu. Di Bogor ini, baru di Bogor. Jadi kalaupun misalkan sebenarnya ini ada varietas yang paling unggul, biasanya bisa dipopulerkan untuk masyarakat Indonesia. Cabai terpedas tuh gak usah jauh-jauh keluar di dunia, di sini pun ada. Ada. Tuh ya teman-teman ya. Ini cabenya memang unik ya. Gendut-gendut ya Mas ya? Iya. Oh. Dan yang pertama ada hiung, yang ketiga kotokan, yang keempat ada ini nih, cabai gendot yang dari Dieng. Yang mana Mas? Hijau ini. Hijau ini. Emang pedes Mas warna hijau? Mau challenge? Kita ada challenge makan itu tuh. Ntar saya sakit perut Mas. Enggak. Yang mana tadi? Yang kedua ini. Yang satunya kami tidak bisa tampilkan karena di Jawa Barat belum di Jabodetabek belum ada. Belum ada. Kabarnya di mana itu? Kabarnya ada di luar Pulau Jawa sih kalau nggak salah. Emang kalau dibawa ke sini effort juga sih. Tapi emang harus dihadirkan tahun depan harus dihadir di sini. Wong saya sendiri loh baru tahu, kameramen baru tahu kan ada kayak gini. Beneran Mas? Iya. Ada 200 macam cabai ya? Ya, varietas cabai Indonesia. Contohnya cabai rawit, Cabai keriting besar ya udah. Karena emang itulah yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Yang lazim gitu. Iya harusnya yang banyak kesini sih ibu-ibu harusnya. Oh, bukan lagi ibu-ibu. Semua ibu-ibu tuh pasti ayah beli ini ayah. Langsung ke ayahnya beli benih. Tapi emang sayangnya kita di sini hanya menampilkan saja. Memperkenalkan bahwa cabai-cabai di Indonesia itu banyak varietasnya. Iya.
untuk ini Mas, apa namanya? Untuk penjualannya gimana Mas kira-kira kalau cabai-cabai lokal di Indonesia? Kalau cabai di lokal tuh sebenarnya lagi bagus nih pasarnya nih. Cabai yang paling diserap di masyarakat Indonesia itu ada cabai namanya rawit ori 212. 212 yang ini. Nah, itu paling Oh, yang iya. paling terserap di Indonesia tuh Iya. itu. Paling familiar memang cabainya sih. Iya betul. Jadi emang banyak buat pedagang, Iya, bakso, Betul. rumah makan itu paling banyak itu. Nah, sekarang misal nih ada orang yang datang ke sini pengen nanam cabai yang kayak gini Mas. Iya. Kira-kira dapat nggak bibitnya di sini? Harus beli apa gimana? Di sini tuh Gisin hanya menampilkan saja, tapi kalau aja. menampilkan saja. Jadi rencana misi kami itu memperkenalkan varietas-varietas lain selain yang ada di pasaran. Sekarang kalau misal kayak saya pengen nanam kayak gini gimana Mas? Nah, pertama itu bener-bener harus niat dulu nih. Mau nggak cabai? Karena cabai itu gampang-gampang sulit, bukan susah. Sulit. Banyak hamanya ya Mas. Iya, karena cabai itu agak tricky. Goyang dikit akarnya putus, pasti bakal kena hama penyakit. Lagi musim hujan ya Mas. Apalagi musim penghujan, kebanyakan air nantinya busuk. Iya, namanya Leufusarium itu banyak. Luar biasa itu loh. Coba lihat. Tuh. Itu petanya Indonesia cabai isinya. Iya betul, cabai semua. Bahkan ada di Sumatera tuh melimpah. Di Sumatera. Di Sumatera, saya pernah ke daerah Sumatera Barat namanya Batubara. Oke, kiri kanan jalan itu namanya ada sawit. Tapi setelah after sawit itu full hektaran cabai. Dan ketika dijual dia bingung. Mau dijual kemana? Dijual ke Pulau Jawa kejauhan. Akhirnya kami dari kelas Trubus membuat pelatihan yaitu sirup cabai. Luar biasa. Dibuat sirup guys ya. Kalau saya makan satu cabai aja kepedesan ya, apalagi dibuat sirup ya, botolan diminum gini. Gimana bayangin coba? Tapi rasanya enak, manis. Iya, di sininya anget. Kayak jahe. Ya, nanti besok paginya sakit perut biasanya. Oke, makasih ya Mas ya. Terima kasih banyak. Dengan Mas siapa? Sama dengan Mas Iki. Mas Iki. Thank you, Mas Iki ya. Sama-sama. Sukses selalu di stand booth-nya untuk memperkenalkan cabai di Indonesia. Semoga orang-orang semuanya tahu ya, Iya, bahwasanya banyak sekali varietas cabai yang ada di Indonesia. Betul. Semoga petani cabai di Indonesia tambah maju. Tambah maju dan tambah sukses. Ya, jadi nggak terus iklim Indonesia seperti apapun kita harus tetap bisa menanam cabai. Oke, thank you Mas ya. Kita lanjut dulu. Oke. Terus ini nih juga bunga-bunga pilihan sepertinya ya. Oh, di sini full hijau teman-teman. Ini kira-kira harganya berapa ya? Ini kayak gini nih biasanya di alam liar sih kayak gini nih. Ini tanya Masnya aja ya. Tanya-tanya aja. Mas. Berapa sih Mas? Ini kita tuh gabungan, jadi kurang ini. Aduh, harganya gimana? Gak apa-apa deh, ini nama buahnya apa sih Mas? Ini masih keluarga pakis, dia masuknya di neprolepis. Gitu, iya. Kalau yang digantung-gantung ini Neprolepis juga. Dia tuh kenapa dia digantung? Karena dia kalau kita orangnya di sini aja nih, dia tuh stop sampai nyentuh. Kalau dia di atas dia bisa panjang terus. Gitu. Iya. Ini apa ini? Bentar doang kayaknya. Ini tilansia usneoides. Jadi tapi secara umum dibilangnya jenggot musa. Berapa harganya? Ini di 100 ribuan. 150.000 teman-teman ya. Buat yang baru punya rumah ini cocok nih buat melengkapi tumbuhan atau tanaman di depan rumahnya ya Mas ya. Iya. Ini nama standnya apa Mas? SK Garden ya. Oh itu guys. Perhimpunan Florikultura Indonesia. Oh ini dari tahun 2000 sudah ya didirikan. Iya, jadi ini udah gabungan dari beberapa orang untuk jadi berbagai jenis tanaman gitu. Mas dari banyak teman nih mana ya Mas suka? Yang paling saya suka ini Ini kenapa Mas? karena lucu dia ini masih remaja, masih bisa besar lagi, panjang lagi ke bawah, masih remaja lah segini. Ini impor gak Mas? Yes. Iya, dari Thailand. Impor dari Thailand ternyata bunganya ya. Harganya berapa? Harganya di 3 juta. 3 juta. Gimana? Bagus tapi memang ya. Kalau ini apa Mas? Tilansia diudahi, dia memang belang-belang begitu. Kok nggak ditanam Mas? Enggak, tilansia ini
keluarga Tillandsia ini akarnya itu dia tuh keluarga epifit. Jadi akar itu hanya formalitas untuk megang ke tembok, batu, pohon gitu. Sedangkan nyerap makanannya itu dari putih-putihnya ini. Namanya trikoma gitu. Dia nyerap makanan dari trikoma. Siap. Ini ya silakan ya teman-teman yang mau datang ke sini di Perhimpunan Florikultura Indonesia. Makasih ya Mas ya. Oke, ini udah terjual nih. Udah ada tulisannya sold. Ini unik ini ya tanamannya ya. Bagus-bagus sih. Betul. Tahu penilaiannya gimana? Kayaknya jurinya masih istirahat kayaknya. Ini nggak boleh masuk soalnya guys. Dikasih tali nih, tali rafia nggak boleh masuk kayaknya. Oke. Sekian dulu untuk day 2 ya. Mungkin nanti malam kita lanjut spill sedikit lagi nanti malam. Stay tune di channel YouTube Master Koibot karena nanti juga akan saya liput ya beberapa tempat yang belum kita datangi. Oke, let's go. Oke guys, yang sekarang kita berada di sekarang lagi ada konser ya. Tadi for event, sekarang akan ada Padi Reborn. Jadi untuk malam hari ini kita happy bareng dulu lihat konser ya. Sampai jumpa besok di day 3. Tepatnya hari Minggu nanti akan ada awarding dan pemberian piala Grand Champion. Oke, kita lanjut nonton konser.